Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Arya Putra dari kelas Sustainability Management. Dalam tugas RMIC yang diampu oleh Prof. Nurul, saya akan mempresentasikan tentang peran stakeholder dalam penciptaan nilai produk berbasis sirkular ekonomi. Baik, langsung saja. Oke, saya mulai dari latar belakang masalah. Yang pertama, isu sampah plastik di Indonesia menjadi tantangan yang semakin mendesak. Data ini menunjukkan bahwasannya meskipun terdapat penurunan volume sampah nasional pada tahun 2023 sebesar 26,22 juta ton, penurunan ini belum mencerminkan perbaikan dalam sistematik pengolahan sampah. Sebagian besar, sampah plastik masih berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA, dibakar atau dibuang secara sembarangan. Tingkat daur ulang nasional hanya mencapai sekitar 8% saja. Hal ini memperhatikan bahwasannya pendekatan konvensional dalam pengolahan sampah belum menciptakan dampak yang berkelanjutan. Kita membutuhkan paradigma baru yang merubah cara pandang terhadap pembuangan sampah menjadi limbah sumber daya. Tantangan ini semakin nyata di tingkat lokal, termasuk di kota Yogyakarta. Sebagai kota yang berkembang pesat, Yogyakarta mengalami pelonjakan produksi sampah. Seperti yang kita bisa lihat bahwasannya volume sampah meningkat signifikan, sementara kapasitas TPA Piungan sudah overload sejak tahun 2012. Penutupan darurat TPA ini eh, terjadi pada tahun 2023. Dominasi sampah plastik yang sulit terurai memperparah situasi. Infrastruktur daur ulang yang masih minim membuat banyak plastik berakhir mencemari tanah dan perairan. Kondisi ini mendorong perlunya sistem pengolahan sampah yang lebih terintegrasi, berbasis sirkular ekonomi, yang di mana sistem ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama merubah pendekatan pengolahan sampah. Sirkular ekonomi merupakan paradigma yang bertujuan menjaga siklus hidup produk, materi, dan sumber daya selama mungkin dalam sistem ekonomi. Prinsipnya, meliputi pengurangan penggunaan sumber daya, pemanfaatan perulang produk, daur ulang material, dan pemulihan energi. UMKM memiliki peran strategis dalam penerapan sirkular ekonomi karena mereka mewakili lebih dari 60% PDB nasional dan melibatkan sekitar 97% tenaga kerja. UMKM juga memiliki kedekatan yang erat dengan komunitas lokal yang memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam pengolahan limbah. Dengan kreativitas dan fleksibelnya, UMKM dapat menciptakan produk bernilai tambah dari limbah lokal, sekaligus memberdaya masyarakat. Baik, sekarang kita akan masuk kepada Pastelab. Jadi, seperti yang kita tahu, bahwasannya Pastelab ini merupakan contoh UMKM yang berhasil menerapkan prinsip sirkular ekonomi secara nyata. Didirikan pada tahun 2021 di Yogyakarta, Pastelab berfokus pada proses upcycle plastik, yakni mengubah limbah plastik kaca pasca konsumsi menjadi produk furnitur dan dekorasi yang bernilai guna dan memiliki estetika yang tinggi. Pastelab mengolah seluruh lantai pasok, mulai dari pengumpulan plastik, proses produksi, hingga distribusi produk. Produk yang dihasilkan juga memiliki keunggulan estetika, fungsional, serta cerita keberlanjutan yang sangat kuat. Target pasar utama mereka adalah generasi muda yang berusia 20 hingga 40 tahun yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan. Hingga saat ini, Pastelab telah berhasil mengolah lebih dari 130 ton plastik menjadi produk bernilai. Kegiatan mereka tidak hanya mengurangi limbah plastik, tetapi memberdayakan komunitas pengumpulan plastik dan menciptakan kesadaran baru bagi kalangan konsumen. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan utama, tujuan penelitian. Penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana peran stakeholder dalam penerapan sirkular ekonomi di Pastelab. Yang kedua, bagaimana strategi value creation yang dikembangkan dalam bisnis berbasis sirkular ekonomi.
Dan yang terakhir adalah tantangan apa saja yang dihadapi oleh Pastelab dalam pengimplementasian circular economy bersama stakeholder. Melalui studi ini, saya ingin menganalisis secara dalam bentuk kolaborasi yang terjalin antara Pastelab dengan pemangku kepentingan, seperti serta strategis yang digunakan untuk menciptakan nilai produk yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam pengembangan model sirkular ekonomi di sektor UMKM. Sekarang kita masuk ke dalam landasan teori. Sirkular ekonomi melibatkan perubahan mendasar dalam cara kita memandang sumber daya dan limbah. Tiga dimensi utama sirkular ekonomi meliputi dimensi lingkungan yang berfokus pada pengurangan limbah dan emisi. Dimensi ekonomi yang mendorong efisiensi sumber daya dan peluang bisnis baru. Dan yang terakhir adalah dimensi sosial yang menekankan pemberdayaan komunitas dan penciptaan lapangan kerja. Upcycling adalah strategi kunci dari circular economy. Berbeda dengan recycle, yang sering menurunkan kualitas material, upcycle mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai suatu produk. Proses ini menciptakan produk baru yang memiliki keunikan desain, nilai estetika, dan manfaat lingkungan. Bagi UMKM, upcycle membuka peluang untuk menciptakan model bisnis yang kreatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Stakeholder teori menekankan bahwa keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Stakeholder meliputi bukan hanya pemegang saham, tetapi juga ada pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan lingkungan. Dalam konteks sirkular ekonomi, keberhasilan sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas stakeholder ini. Pemerintah dapat memberikan regulasi dan insentif. Komunitas lokal berperan dalam pengumpulan limbah. UMKM menjadi motor inovasi produk, dan konsumen memiliki peran penting untuk mengadopsi produk sirkular. Pastelab mengintegrasikan prinsip shareholder dalam strategi bisnisnya, yaitu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Produk Pastelab ini mengurangi limbah plastik, memberdayakan komunitas pengepul, dan memperkuat kesadaran keberlanjutan di kalangan konsumen. Nah, di dalam penelitian ini saya menggunakan dua tool analisis. Yang pertama adalah empathy map. Untuk memahami lebih dalam persepsi dari kebutuhan pelanggan, penelitian ini menggunakan tool empathy maps. Jadi kita bisa lihat ada 4 kotak di situ. Empathy map membantu mengeksplorasi apa yang dipikirkan, dirasakan, dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwasannya pelanggan Pastelab lebih menghargai keberlanjutan dan estetika produk, merasa bangga bahwa berkontribusi dalam pengurangan limbah, namun memiliki kekhawatiran terkait daya tahan produk dan persepsi harga. Selain itu, model shareholder value digunakan untuk memetakan nilai yang ditawarkan produk, karakteristik pelanggan, peta pesaing, serta potensi kolaborasi. Pastelab menawarkan nilai yang melampaui aspek fungsional, yaitu keberlanjutan, kreativitas, dan dampak sosial. Kolaborasi dengan komunitas pengepul, mitra produksi, dan lembaga pendukung menjadi kekuatan untuk membangun ekosistem sirkular ekonomi yang inklusif. Kita masuk ke dalam metode penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder, observasi langsung terhadap proses produksi dan interaksi di Bastelab, serta studi dokumentasi dari berbagai sumber. Analisis dilakukan dengan metode tematik analisis yang memungkinkan identifikasi pola, tema, dan makna yang terkandung di dalam data. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang kaya mengenai proses value creation dan dinamika kolaborasi antar stakeholder di dalam ekosistem bisnis Pastelab. Dengan pendekatan ini,
Saya berharap memberikan gambaran komprehensif terhadap bagaimana prinsip circular economy dapat diimplementasikan secara efektif di sektor UMKM. Demikian pemaparan saya mengenai peran stakeholder dalam penciptaan nilai produk berbasis circular economy di Pastelab. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Semoga temuan-temuan ini juga menginspirasi UMKM-UMKM lain untuk mengadopsi prinsip ekonomi sirkular dan berkolaborasi dengan berbagai sistem pemangku kepentingan dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.